Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Beres bedah resep Hasan Sabila. Nah, kira-kira nanti malam kali ini beliau akan membahas apa? Nanti akan kita tanyakan sama beliau yang sudah hadir di malam kali ini. Kita sapa dulu yuk beliau formulator dan juga motivator herbal yang sudah bersama Mia malam kali ini. Bang HS, apa kabar? Kabar baik Mia, J. kabar baik juga sahabat Bang AS dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan membahas tentang bahayanya jika HB itu rendah akan berakibat apa. Wow, oke. Gagal ginjal atau mata buta, itulah yang paling berbahaya. Apakah sampai segitunya Bang AS ketika HB itu rendah atau mungkin tidak normal? Nanti akan Bang AS sampaikan ya. Dan Betul. baik, sedulur MC, kalau mungkin kita ketahui ya, HB, hemoglobin itu sudah sering sekali Bang AS bahas. Bahkan pasien-pasien Bang AS mungkin yang pasien dari zaman dulu Iya. atau sudah mendengarkan Bang AS dari zaman dulu, Bang AS itu sudah mempunyai resep untuk menaikkan atau menormalkan HB, yaitu dengan jus HB namanya yang sudah terkenal sekali karena ini sudah membantu banyak sekali pasien-pasien Betul. Bang AS ya. Ada bayam 5, kacang panjang 3, selada keriting 3, itu pasti sudah pada hafal luar kepala untuk jus HB ini. Nah, tapi ternyata sedulur EMC tidak semua pasien cocok dan pas dengan menggunakan jus HB. Kenapa? Karena ada beberapa penyakit yang memang pantangannya adalah bayam, kacang dan lain sebagainya. Seperti penyakit gagal ginjal ya Bang AS ya. Yuk kita bareng-bareng menimba ilmu dengan beliau malam kali ini, karena Bang AS akan memberikan materi mengenai hemoglobin atau bagaimana sih cara meningkatkan HB. Silakan Bang AS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Pada malam hari ini kok banyak sekali sekarang pasien gagal ginjal ya, yang HB-nya ada yang 4, HB-nya naik jadi 6, turun lagi jadi 4. Jadi wajahnya pucat, lemes, tidak bisa berdaya, tidak bisa bekerja gara-gara HB kan. Kemudian Bang AS belajar lagi. Untuk meningkatkan HB kan kita punya jus HB, tapi dia gagal ginjal, berarti tidak boleh dengan bayam. Nah, kemudian Bang AS mau mempelajari lagi, mendalami lagi tentang HB itu. Akhirnya ketemulah cara meningkatkan HB. Nah, malam ini kita akan membahas masalah itu. Bapak Ibu, nampaknya HB ini tidak semua orang mengetahui bahwa penyebab HB itu bisa bermacam-macam munculnya penyakit. Saya pernah mengatakan epilepsi itu adalah salah satu rendahnya HB. Teori saya terbukti. Tidak ada satupun penderita epilepsi di tangan Bang AS gagal. Sukses dengan bagus. Kemudian HB ini sangat dekat, erat korelasinya, hubungannya dengan penderita diabetes. Kenapa HbA1c penderita diabetes itu kadang tinggi? Berarti ada masalah pada HB. Nah, kalau sudah tinggi, kondisi penderita lemas, darah menjadi kental. Kalau sudah terjadi seperti itu, Ibu, maaf saja, 1.000.000 obat yang Ibu konsumsi sudah masuk ke dalam tubuh tidak akan sembuh. Karena HbA1c-nya tinggi. Berarti sel darah merah ada masalah. Penghantar segala makanan dan nutrisi dan obat itu adalah darah yang berhubungan dengan jantung. Mau lewat mana kalau tidak lewat darah? Ini perlu kita pahami secara bersama. Pentingnya HB di dalam kehidupan manusia. Sebab rendahnya HB tiba-tiba orang pingsan. Rendahnya HB tiba-tiba orang goyang. Oleng orang bilang. Hilang keseimbangan. Apakah rendahnya HB itu bisa membuat otak kita menjadi turun ingatannya? Bisa. Karena tidak ada daya. Tubuh tidak mampu lagi untuk merespon organ-organ lainnya. Saraf tidak bisa merespon, otak tidak bisa merespon, ginjal tidak bisa merespon. Maka orang yang rendah HB-nya cenderung diam, termenung.
dan bisa membuat orang jadi sulit untuk tidur. Tidak cukup HB rendah itu tambah darah, transfusi. Sebab apa? Ternyata ada organ yang mengolah di dalam metabolisme. Organ itulah yang kita perhatikan. Bagaimana kita akan memperbaiki organ tersebut agar HB kita naik. Naiknya HB berarti gagal ginjal terselamatkan. Tapi kita juga akan menurunkan dan memperbaiki kreatinurium, Mbak. HB kita naikkan. Maka penderita gagal ginjal tidak pernah dia akan selamat kalau dia harus mencuci terus. Kenapa? Organ tidak pernah diperhatikan untuk diperbaiki. Kita akan belajar organ apa yang mengolah HB di dalam tubuh. Teori malam ini kita akan berbicara bagaimana cara meningkatkan HB. Berarti ada metode. Kalau saya berbicara cara, berarti ada metode. Metode itu adalah resep, metode itu adalah ilmu, metode itu adalah teori. Tidak bisa kita karang, Bapak Ibu. Karena ini organ rusak nih. Kita kembali pada cara meningkatkan HB. Secara teori, HB adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah, yang berarti dia akan beredar terus di dalam sel darah merah. Tugasnya apa? Membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen dibutuhkan oleh semua organ di tubuh, termasuk tulang, sel darah merah, ginjal, mata, rambut, kulit, dan sebagainya. Dari mana lewatnya? Dari sel darah merah. Jika sel darah merah ini rusak, bagaimana obat akan sampai pada tujuan? 1.000.000 obat yang Bapak konsumsi tidak mungkin akan sembuh. Kenapa? Karena sel darah merah rusak. Penghantarnya adalah itu. Lewat sel darah merah. Kenapa rusak? Karena zat besi tidak tersedia. Karena protein membeku. Ini yang membuat orang menjadi akhirnya lemes, keringat dingin. Ini ya, saya kasih tahu Pak ya. Tanda-tanda HB rendah yang dirasakan oleh penderita. 1. Suhu badan dingin. Dikira masuk angin, kerokan. Tiap hari silakan saja. Bukan angin, tapi daya tahan tubuh, rendahnya HB, ibu jadi imunnya rendah. Orang akan berpikir jika itu angin berarti ada gangguan pada lambung. No, bukan gangguan pada lambung. Yang kedua, mata kabur dan berkunang-kunang. Jadi kebanyakan Bapak dan Ibu mata kabur nih. Tapi Ibu langsung beli vitamin mata dengan cara ditetes. Padahal HB yang rendah. Akhirnya kan tidak tahu Bu. Konsulkan. Kemudian muncul keringat dingin, badan lemes, sendi lutut tidak kuat untuk menjaga badan, lemes untuk berdiri. Sempoyongan orang Jawa bilang sempoyongan. Diare, sudah keringat dingin muncul diare. Nah, kadang orang di sini Ibu keringat dingin dan diare dikira lambung. Kerokan sudah, minum obat lambung sudah, tapi tidak pernah Ibu merasakan sehat. Ternyata ada masalah pada HB. Terus kemudian jantung menjadi lemah untuk memompa darah. Kenapa? Sel darah merah baru rusak, baru bermasalah. Nah, sudah berarti sudah merembet ke lambung, sudah merembet ke paru-paru, dan sudah berimbas kepada jantung. Ya kan Bu? Ini bukan berarti penyakit Ibu akan menumpuk berlipat-lipat. Tidak, hanya satu penyakitnya, tapi efek dan tanda-tandanya itu muncul berbarengan. Yang ke-9 adalah perut sering mual. Ini jadi masalah. Itu karena HB yang rendah dan sering kram pada otot. Nah, kram pada otot ini, kalau ototnya leher, orang pasti akan terjadi vertigo. Kalau kram pada otot perut, orang akan terjadi kejang. Nah, dikira kejangnya ini adalah epilepsi. Tidak Ibu, ini yang akan kita bahas. Organ apa sih yang mengolah? Ini yang akan kita bahas.
Hemoglobin atau disingkat dengan Hb diproduksi oleh sel darah merah muda. Baru dengar kan Ibu? Saya ulangi. Hb diproduksi oleh sel darah merah muda. Dan ini merupakan komponen utama sel darah merah. Paham ya? Berarti ada kerusakan pada sel darah merah muda. Kotor, tertumpuk lemak, atau banyak zat gula, atau tingginya protein berlebihan, sehingga kerusakan pada sel darah merah muda. Pembentukan Hb tergantung dari pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah merah berada di mana? Yaitu berada di sum-sum tulang belakang. Dengan menurunnya sel darah merah dan tidak mampu diproduksi oleh sum-sum tulang belakang, imun menjadi rendah. Begitu imun rendah, gatal-gatal muncul dari kaki sampai kepala. Pasti ibu akan berpikir mencari obat gatal. Tidak bisa ibu meresepkan sendiri, ibu konsultasi kepada ahli kulit gatal. Konsentrasinya kepada gatal dikira bakteri atau jamur, tidak juga sembuh selama bertahun-tahun. Kembali lagi tadi tentang sumsum tulang belakang, dia akan memproduksi sel darah merah, Bu ya. Iya. Ini menentukan bahwa kekuatan kekebalan tubuh itu terletak dari produksi sel darah merah. Iya. Ada masalah nggak di sumsum tulang belakang? Jika ada masalah, maka semua penyakit mudah tumbuh. Maka Bang AS kemarin, tamu kita yang dari Jakarta, Bu, itu seorang pejabat dari kementerian lagi. Nggak tahu, saya kok bisa datang dari salah satu staf kementerian, salah satu kementerian di Jakarta, Ibu ya. Hadir ke Bang AS. Kemudian dia bercerita, Pak, saya ini kan malu kalau sedang mimpin rapat, gatal muncul dari kepala, terus tangan, pasti itu Pak. Padahal saya sudah pakai obat gatal dan sudah kalau dihitung puluhan ahli yang menangani saya, gak bisa juga Bapak. Saya melihat kok ini ada gangguan pada sumsum tulang belakang. Yang saya perbaiki pada sumsum tulang belakangnya loh Pak. 2 minggu dia telepon, Bang, ini saya sembuh Bang, terima kasih ya, luar biasa, saya tidak nyangka. Padahal yang saya minta obatnya adalah untuk gatal. Bang AS bilang, ini gangguan pada sumsum tulang belakang, tingkatkan imunnya. Ternyata betul Bang, saya akui. Saya acungi jempol 2 katanya. Luar biasa kan? Ilmu, kembali lagi. Itulah senangnya ya. Jadi mengkaji tentang penyakit harus hati-hati. Kalau kita sembrono, nah ini sembrono ini begini loh Pak. Kebetulan sudah pusing nih seorang pengobat. Pak, kok gatalnya kok nggak sembuh-sembuh ya Pak ya? Maaf Bapak, kalau saya lihat ini bahwa ini gatalnya bukan sembarang gatal Pak. Ini kayaknya Bapak dibuat ini sama orang nih, orang yang tidak senang dan kena deh orang kantor yang tidak tahu apa-apa. Nah, ini sudah tidak masuk akal. Ya, kasihan. Atau ini lagi rame nih sama istri nih ya. Ini sepertinya orang rumah Pak. Apa istri saya? Istri saya baru marah-marah terus. Nah istri jadi kena, kasihan kan? Inilah yang tidak logis. Menganalisa penyakit, tapi di luar nalar manusia. Teori aja yang kita bicarakan. Orang pasti akan bisa menerima. Mari kita belajar lagi Pak ya. Sekarang kita akan membuka tabir organ yang memproduksi Hb di dalam metabolisme
di dalam tubuh manusia ada 2. Yang pertama kita dapatkan dari medula ginjal, yaitu organ yang berfungsi mengangkut, artinya membawa, ya, cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Kemudian yang kotor dibuang melalui ginjal. Yang bermanfaat untuk tubuh seperti zat besi, protein, ya, kemudian ada karbohidrat, kemudian diangkat lagi, diputarkan, disimpan di dalam hati. Ketika tubuh membutuhkan, maka pintu akan membuka atau katup hati akan membuka, melepaskan apa yang diminta oleh tubuh. Kenapa penderita ginjal, gagal ginjal, ketika dia bermasalah pasti langsung drop? Ternyata medula ginjal tidak bisa memproses lagi Hb. Maka tugas pokoknya mengangkut cairan tubuh dan darah untuk menuju ginjal, gagal. Tugas pokoknya tidak dilakukan. Bagaimana kita akan memperbaiki? Tentunya kan organnya yang harus kita perbaiki, bukan transfusi. Ya Pak ya, bukan itu, tapi organ yang akan kita perbaiki. Yang kedua yaitu sel darah merah muda, itu yang memproduksi Hb. Hanya 2 organ itu. Saya pingin sekali semua organ tubuh itu bisa saya pelajari, sehingga kelemahan-kelemahan dan kerusakan bisa saya pelajari. Saya punya jus Hb andalan. Sekali ngejus Hb naik, besok turun lagi, ngejus lagi naik. Tapi kok begitu terus? Berarti ada organ yang bermasalah. Pelajari, ketemu. Berhasilnya saya memperbaiki produksi Hb di dalam metabolisme, yang berarti saya bisa menyelamatkan kebutaan, bisa menyelamatkan gagal ginjal, bisa menyelamatkan penderita diabetes yang tadinya HbA1c-nya tidak stabil. Penyakit yang membuat Hb sulit stabil atau normal hanya ada 4 Bapak, Ibu. Ya, penyakitnya hanya ada 4. Apa itu penyakitnya? 1. Gagal ginjal. 2. Autoimun. Yang ketiga yaitu penderita diabetes. Yang keempat epilepsi. Epilepsi, kurangnya oksigen. Apakah penderita epilepsi harus minum obat saraf seumur hidup? Bang AS menjawab, tidak. Hentikan obat saraf. Kita bisa perbaiki dari kerusakan kedua organ, tingkatkan kestabilan Hb. Maka si penderita epilepsi sembuh. Itulah cara Bang AS untuk mengobati teman-teman yang sedang sakit, saudara-saudara Bang AS yang sedang sakit. Ada yang gagal ginjal, ada yang diabetes, ada yang epilepsi, autoimun. Kita akan memperbaiki bagaimana 2 organ ini agar mampu lagi memproduksi Hb. Maka resepnya adalah resep perbaikan ginjal, medula ginjal Ibu ya, medula ginjal dan sel darah merah muda. Resepnya ya, yang tidak kita duga-duga akhirnya menjadi juga obat untuk perbaikan penyakit. Apa itu? Akar bayam duri. Di mana-mana bayam duri ini tumbuh Bu, liar tumbuhnya. Cabut, ambil 3 batang saja, ya. Ambil dari bonggol teratas Bu, sama bonggol atasnya Bu ya. Jadi bukan akarnya dipetik satu-satu, tidak, tapi dari bonggol atasnya. Kemudian cuci bersih. Sudah, itu Ibu simpan. Terus kemudian akar rumput pring-pringan. Akar rumput pring-pringan ini adalah pring yang tidak bisa tinggi, paling dia hanya 30 cm tingginya, di sekitar pinggir selokan atau air, ya, di tempat basah-basah gitu. Itu juga akarnya. Ambil 1 gombyo atau 1 rumput pring-pringan, cabut
yang dibutuhkan hanya akarnya, Bu ya. Yang ketiga yaitu akar eceng gondok. 3, eceng gondok kita ambil bonggol paling bawah bersama akarnya. Sudah? Cara prosesnya adalah, karena yang kita ambil adalah oksigen dan zat besinya, Bu. Ya. Zat besi ini aman karena dia bukan dari daun. Maka saya ambilnya dari akar. Kemudian rebuslah air 5 gelas, sisakan kira-kira 3 gelas, sudah mendidih ya. Baru akar tersebut tadi, ada akar bayam, duri, pring-pringan, eceng gondok, masukkan. Tunggu 40 menit. Matikan kompor, Ibu saring. Dah, cukup 40 menit. Tapi menunggu air mendidih. Saring, dah, Bapak Ibu biarkan dulu. Kira-kira hangat Ibu saring ke dalam gelas, kemudian Ibu minum. Ibu akan mendapat semua khasiat. Produknya apa? Produknya punya kita adalah masuk di Altilis. Ingat Bu ya, yang memperbaiki HB masuk di Altilis. Yang kedua masuk juga di G1000. Yang ketiga yang untuk diabetes masuk di Ratogen. Jadi ada 3 produk yang memperbaiki kerusakan HB. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu, Bapak. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Kita ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun, terima kasih ya Bang AS untuk kebersamaannya malam kali ini. Salam sehat alami dari formulator kita Bang AS yang semakin mendunia. Mia Kayu Manis juga pamit, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.